Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Kaidayati, saya adalah penyuluh pertanian ahli pertama. Saat ini saya akan menjelaskan tentang model pertanian ramah lingkungan. Jadi, model pertanian ramah lingkungan ini adalah menerapkan teknologi serasi dengan lingkungan, di mana mengoptimasi pemanfaatan sumber daya alam dengan harapan produksinya tinggi dan aman, serta menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam pertanian. Mengelola seluruh sumber daya pertanian, input pertanian secara bijak, berbasis inovasi teknologi, meningkatkan produktivitas berkelanjutan dan tentunya tidak merusak alam. Nah, dari paradigma ini berdasarkan Sumarno 2002 bahwa pertanian ramah lingkungan ini terdiri dari keragaman hayati dan keseimbangan ekologis biota terjaga. Kualitas sumber daya alam secara fisik, kimiawi, hayati terpelihara atau biasa disebut dengan pemupukan berimbang. Lingkungan pertanian terhindar dari kontaminan atau cemaran, produktivitas lahan meningkat, organisme pengganggu tanaman atau OPT terkendali, produk pertanian aman, baik bahan pangan maupun pakan. Nah, model pertanian ramah lingkungan ini terdiri dari pertanian konservasi atau sistem olah tanah atau olah tanah minimum. Ada juga pengolahan tanaman terpadu atau PTT, yaitu mengintegrasikan berbagai komponen teknologi untuk meningkatkan produktivitas tanaman tanpa merusak lingkungan. Bisa juga melalui jajar grow super, di mana penerapan teknologi budidaya tanaman pangan, terutama padi secara terpadu berbasis jarak tanam atau jejar logowo. Pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT secara terpadu. Diarahkan pada penerapan varietas tahan, penggiliran tanaman, biokontrol dengan agensi hayati, serta penggunaan pestisida nabati. Kemudian ada sistem integrasi tanaman, yaitu ternak bebas limbah atau zero waste, juga pertanian organik. Nah, sistem integrasi tanaman pangan dan ternak ini atau SITT di mana melibatkan tanaman, ternak, dan limbah. Komponen utamanya yang menjadi komponen utamanya. Dengan tujuan untuk perbaikan produktivitas tanah, tanaman, dan ternak, perbaikan kesuburan tanah, pemanfaatan energi terbarukan, penekanan emisi GRK terutama CH4 dan N2O. Nah, berdasarkan hukum termodinamika 2 atau entropi, yaitu pemanfaatan produk samping untuk peningkatan produktivitas dan lingkungan, misal asap cair untuk bahan baku pestisida hayati, arang untuk retensi sidu pestisida, biogas untuk penerangan, dan sebagainya. Nah, inilah integrasi tanaman pangan ternak di agroekologi sawah tada hujan. Kemudian ini ada beberapa komponen dari SITT sebagai upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Di mana teknologi yang diterapkan itu untuk lahan sawah biasanya pengairan berselang, pemupukan berimbang, varietas padi rendah emisi, pestisida nabati, kalender tanam. Untuk ternaknya sendiri, jerami dan dedak sebagai pakan, silase, biodigester, pengolahan pakan rendah emisi. Kemudian untuk adaptasi PI-nya, dari penganan serang itu kita bertujuan untuk menghemat air, pemupukan berimbang itu dengan upaya peningkatan hasil padi yang tetap maksimal, kemudian ada OPT terpadu dan kalender tanam agar kegagalan panen berkurang. Untuk ternaknya sendiri, jerami dan dedak digunakan untuk pakan, urin sebagai salah satu bahan pestisida nabati. Nah, untuk mitigasi PI-nya sendiri, untuk pengairan berselangnya bertujuan untuk CH4-nya rendah, pembuangan berimbangnya agar N2O-nya rendah, meningkatkan sekuestrasi karbon, serta varietas pada padi emisi hasil tinggi untuk emisi CH2-nya agar rendah. Nah, untuk kotoran dalam biodigester atau emisi CH4 rendah dengan energi terbarukan dan pakan rendah emisi agar emisi CH4 rendah. Keuntungan yang diperoleh yaitu hasil padi meningkat tentunya, menghemat air, menghemat pembelian pupuk organik, menekan emisi GRK, dan meningkatkan sekuestrasi karbon. Untuk di ternaknya sendiri, kenaikan berat badan sapi, suplai energi untuk rumah tangga, menurunkan emisi CH4 dari kotoran sapi.
Nah, kriteria teknologi ramah lingkungan ini yang pertama dari segi teknis, dapat meningkatkan hasil, mudah aplikasi sederhana, dan kinerja teruji. Untuk ekonomis, yaitu murah, menguntungkan, dan ada nilai tambahnya. Untuk sosial, sesuai kebutuhan masyarakat dan budaya yang ada. Kemudian untuk lingkungan, tidak merusak lingkungan tentunya. Dan untuk kelembagaan, dukungan institusi harusnya memadai. Nah, dari padi ramah lingkungan ini biasanya kita menggunakan ramli atau padi ramah lingkungan ya. Nah, komponennya yang pertama adalah MOL atau mikroorganisme lokal, yang termasuk di dalamnya ada bakteri, cendawan atau jamur tingkat rendah, ragi yang menurut sistematik masuk golongan jamur, ganggang, hewan bersel atau protozoa, dan virus yang hanya nampak dengan mikroskop elektron. Nah, MOL ini itu adalah hasil fermentasi yang mengandung mikroorganisme dari substrat yang berasal dari bahan-bahan yang tersedia di lingkungan sekitar kita yang memiliki kemampuan untuk merombak bahan organik karena memiliki kandungan mikroorganisme perombak. Manfaatnya sendiri yaitu tentu untuk memperbaiki kondisi tanah, membantu pertumbuhan tanaman, meningkatkan ketahanan akar tanaman pada daun dan batang untuk memengaruhi proses fotosintesis, menghancurkan dan merekomposisi bahan organik dari tanah. Nah, pemanfaatannya biasanya kita juga memanfaatkan pupuk kandang ya. Nah, dari kompos ini hasil dari suatu proses penguraian material organik secara biologis dari kegiatan mikroorganisme yang bekerja pada suhu tertentu dalam wadah tempat pengomposan berlangsung. Bahan utamanya adalah kompos, memanfaatkan limbah pertanian seperti pupuk kandang, jerami, daun-daunan, rumput, kulit kopi, serbuk gergaji, dan bahan lain yang mudah diperoleh dan disediakan. Nah, ini salah satu produk dari biochar limbah pertanian atau yang kita tadi pakai pupuk kompos itu. Kemudian ini juga salah satu pupuk organik juga. Nah, teknologi mikroba konsorsia untuk pengendalian pencemaran pestisida. Isolat dari lahan tercemar pestisida digunakan sebagai teknologi pengendalian residu pestisida di lahan pertanian. Kemudian ada lagi teknologi nanobiochar diperkaya mikroba untuk pencemaran pestisida. Kemudian ada kompos, di mana ini keuntungannya yaitu mudah diperoleh, melimpah di sekitar kita, aman bagi manusia, hewan, dan ramah lingkungan. Pemakaian dosisnya pun relatif aman. Untuk produk pertanian yang dihasilkan biasanya lebih sehat, kesehatan tanah pun terjaga, dapat mempertahankan keberadaan musuh alami. Nah, ini salah satu beberapa bahan dari pestisida nabati. Ya, sekian presentasi dari saya. Kalau lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.